Pemandangan menakjubkan, awan bergerombol di atas bukit dapat dinikmati saat berkunjung ke Danau Pading, Bangka Tengah. Wisatawan bisa diajak berkeliling, menelusuri danau, lahan bekas tambang yang sudah disulap begitu indahnya sambil berfotoria. Danau Pading ini dulunya sebenarnya lahan bekas tambang yang terbengkalai. Kemudian kita ubah menjadi objek wisata, yaitu Danau Pading. Kenapa harus Danau Pading? Karena danau ini dulunya bekas tambang timah tahun 1976, kemudian ditutup tahun 2000. Nah, di situ terbengkalainya sampai tahun 2020. Nah, di tahun 2020 ini, akhir tahun 2020, kita mulai merintis. Kemudian bahwa di situ dari segi penghasilan ataupun pendapatan kita kemarin itu memang lebih ke ini sih, lebih ke swadaya kita untuk membangun atau mengembangkan pariwisata ini. Itu swadaya mengandalkan SDA sekitar sini, dan itu pun punya proses yang lumayan. Kalau bicara tentang intimidasi itu luar biasa, ya, terfokusnya itu dari pihak masyarakat kita juga, karena sebagaimanapun kita bicara tentang industri pariwisata itu kemarin masyarakat kita masih minim seperti itu. Nah, di situ kita punya pembuktian bahwa pariwisata yang kita kembangkan seperti Danau Pading ini, kita punya pembuktian untuk kedepannya seperti apa. Nah, disitulah kawan-kawan termasuk peran pemuda di Desa Perlang ikut merangkul di sini sebagai kelompok pengelola wisata yang ada di desa kita seperti itu. Dulu, lokasi itu adalah bekas tambang yang sering dilalui oleh warga setempat, baik saat pulang berkebun atau kegiatan lainnya. Sariwijaya, 36 tahun, merasa kawasan itu berpotensi untuk menjadi destinasi wisata yang dapat menarik wisatawan datang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang intimidasi, sebenarnya itu memang dari pihak masyarakat kita kemarin seperti apa, itu luar biasa sekali. Di mana dulunya di sini masyarakat kita pernah nambang timah. Jadi awal kita merintis itu mereka beranggapan seolah-olah kita mengganggu aktivitas mereka, ya hubungannya dengan ekonomi mereka juga. Tapi dari situ kita punya pembuktian tadi bahwa kita sebagai pemuda atau masyarakat setempat terfokus dengan adanya nambang itu mungkin lebih ke faktor merusak alam. Nah, sebagaimana kita ingin mengubah mindset yang seperti itu menjadi melestarikan, menjaga alam supaya ekonomi kita juga di situ bersangkutan untuk kedepannya seperti apa. Karena sebagaimanapun kalau kita bicara nambang itu mungkin secara keseluruhannya tidak akan berkelanjutan untuk kedepannya seperti itu. Pada tahun 2020, pria yang kerap disapa Jaya itu merangkul beberapa pemuda sekitar untuk membangun wisata Danau Pading. Dengan modal seadanya, dia dan beberapa pemuda Desa Perlang mulai bergerak untuk membangun wisata Danau Pading dengan membangun beberapa fasilitas. Lalu, seiring waktu, terbentuk keanggotaan 27 orang untuk membangun Danau Pading agar semakin dikenal. Hasil dari kerja keras tak mengkhianati hasil. Ternyata di tahun 2022, Desa Wisata Perlang, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung meraih juara 3 kategori digital dan kreatif dalam kompetisi Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Terlebih dari itu, bicara tentang wisatawan nih. Nah, di wisatawan kita ini kita tidak terfokus hanya lokal atau domestik, yang kita fokuskan juga yaitu mancanegara. Nah, sejauh ini domestik atau mancanegara mereka sudah sering berkunjung ke destinasi kita yaitu Danau Pading ini. Mereka tidak merasakan atau menikmati sepenuhnya dari wisata yang kita andalkan ini. Nah, itu strategi yang akan kita rencanakan ke depannya, itu pengembangan seperti penginapan dan atraksi-atraksi yang lainnya seperti pengenalan sejarah yang ada di daerah kita. Mungkin itu perencanaan untuk kedepannya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.